Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayadil Fatihah Nur Zahidah Mama. Nomor induk mahasiswa saya A3202000186. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 14 tentang biaya dan manfaat pendidikan. Analisis manfaat program pendidikan. Manfaat pada analisis ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan yang linier dengan pendidikan yang ditempuh. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak linier atau alinier dari latar belakang pendidikan yang ditempuh. Berdasarkan latar pendidikan program S1, program S1 pendidik atau keguruan, maka pekerjaan linearnya adalah profesi guru atau pendidik. Pada analisis manfaat ini akan digunakan standar profesi pegawai negeri sipil. Manfaat dalam analisis ini mengalami definisi sehingga manfaat diartikan lebih sebagai keuntungan. Berikut analisis manfaat baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Keuntungan langsung. Keuntungan linier memiliki variabel A. Gaji sebagai guru atau karyawan. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan fungsional. 3. Tunjangan profesional. 4. Tunjangan hari raya. 5. Gaji ke-13 dan 6. Honorarium kegiatan. Kelompok B adalah biaya hidup. Biaya hidup terdiri dari biaya makan dan minum, sewa tempat tinggal, kos atau kontrak, membeli baju atau sepatu, membeli handphone, membeli pulsa handphone, dan biaya refreshing atau jalan-jalan. Kelompok ketiga adalah biaya insidental, yaitu biaya berobat atau sakit dan biaya untuk kecelakaan. Cara menghitung dari direct benefit atau keuntungan langsung adalah kelompok A dikurangi kelompok B ditambah dengan kelompok C. Yang kedua adalah keuntungan tidak langsung atau indirect benefit. Keuntungan alinier memiliki variabel 1. Wira swasta dan 2. Beasiswa pendidikan. Keuntungan dalam analisis ini terdiri dari dua hal, yaitu keuntungan langsung dan keuntungan tidak langsung. Jadi total keuntungan merupakan hasil penjumlahan dari keuntungan langsung dan tidak langsung. Begitu pula dengan rata-ratanya. Namun pada analisis keuntungan langsung ada hal yang perlu dicermati. Selama mencari keuntungan tentunya membutuhkan biaya hidup atau biaya insidental lainnya. Untuk itu total keuntungan langsung juga harus dikurangi dengan biaya hidup dan biaya insidental. Berikut penghitungan rata-rata keuntungan total analisis ini. Standar profesi yang digunakan dalam analisis keuntungan ini menggunakan standar pegawai negeri sipil. Untuk itu, biaya pengeluaran selama bekerja, baik biaya hidup maupun biaya insidental, juga harus ekuivalen, yaitu standar biaya pegawai negeri sipil. Adapun untuk analisis keuntungan tidak langsung dilakukan dengan berdasarkan implan atau cita-cita sampel, terutama pada poin wira swasta. Analisis biaya menunggu kerja atau depresiasi. Sebenarnya dalam teorinya depresiasi adalah biaya penyusutan barang, akan tetapi makna ini mengalami redefinisi ketika analisis ini digunakan dalam menghitung biaya pendidikan. Definisi tersebut telah mengubah makna penyusutan menjadi masa menunggu kerja. Untuk itu dibutuhkan sebuah standar waktu depresiasi untuk melakukan analisis depresiasi. Standar tersebut didapatkan dengan cara mencari rata-rata dari waktu menunggu kerja yang dikemukakan oleh semua sampel. Berdasar data sampel, maka didapatkan bahwa rata-rata masa menunggu kerja yang dikemukakan oleh sampel adalah selama 1 tahun. Berikut analisis depresiasi secara detailnya. Analisis biaya menunggu kerja memiliki variabel 1. Masa menunggu kerja atau depresiasi. Biaya hidup meliputi biaya makan dan minum, biaya sewa tempat tinggal, biaya untuk membeli baju dan sepatu, biaya untuk membeli handphone, biaya untuk membeli pulsa handphone, dan biaya untuk refreshing atau jalan-jalan. Dan juga biaya untuk mencari kerja. Biaya insidental yaitu biaya berobat atau sakit dan biaya untuk kecelakaan. Sementara itu untuk menghitung depresiasi yaitu kelompok A ditambah dengan kelompok B atau biaya hidup ditambah biaya insidental, dan itu adalah hasil dari depresiasi. Feasibilitas pendidikan S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Feasibilitas atau kelayakan sebuah pendidikan diukur dengan membandingkan biaya pendidikan yang akan dikeluarkan dengan manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan. Dalam analisis viabilitas ini akan digunakan analisis cost and benefit atau analisis biaya dan manfaat. Analisis ini memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu bisa berfungsi sebagai analisis prediktif dan analisis evaluatif.
Sebagai sebuah analisis prediktif, analisis cost and benefit dapat memprediksikan kelayakan sebuah program pendidikan yang akan dilaksanakan. Adapun sebagai analisis evaluatif, maka analisis ini mampu dijadikan sebagai metode evaluasi terhadap program pendidikan yang sudah dilaksanakan. Analisis cost and benefit menggunakan rumus net benefit (NB). Untuk mencari net benefit, maka diperlukan total keuntungan, total biaya, dan total penyusutan. Dalam analisis ini, semua total keuntungan, biaya, dan penyusutan dilakukan dengan cara mencari rata-rata. Berikut perhitungan net benefit dengan menggunakan rata-rata keuntungan, biaya, dan depresiasi. Dalam menentukan net benefit, perlu diketahui benefit, cost, dan depresiasi. Kemudian dalam menentukannya, benefit dikurangi penjumlahan dari cost dan depresiasi. Selanjutnya, setelah mengetahui net benefit, maka akan dilakukan penghitungan untuk mencari presentase viabilitas pendidikan. Dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Viabilitas dengan rumus net benefit dibagi benefit dikali 100. Maka akan ditemukan berapa presentase viabilitas pendidikan. Berdasarkan perhitungan presentase viabilitas di atas, diketahui bahwa tingkat viabilitas program pendidikan S1 tersebut adalah 29,72%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan sarjana S1 pada tahun X adalah viable atau layak. Tingkat viability program adalah berada pada tingkat presentase 29,72%. Sekian dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.